Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fika Dewinanda dengan NIM H0422100070. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan oleh Dok Edi dengan materi organesis dasar, di mana pada materi organesis dasar ini ada beberapa hal yang akan dibahas, terutama dari pembentukan beberapa janin atau beberapa hal yang ada di sistem tubuh kita. Saya akan menjelaskan pada materi pertama, yakni adalah definisi dan periode, di mana proses pembentukan organ tubuh dari ektoderm, mesoderm, dan endosperm. Embrio adalah primitif, di mana fetusnya itu adalah bentuk dari definitifnya. Nah, mempunyai bentuk dan rupa spesifik dari keluarga hewan dalam satu spesies. Pada yang kedua ada periode pertumbuhan antara dan pertumbuhan akhir, di mana pertumbuhan antara adalah transformasi dan diferensiasi sama dengan adalah bentuk ayam. Contohnya itu seperti bentuk ayam, sapi, atau pada tingkat brood dan larva. Yang kedua adalah pertumbuhan akhir, di mana definitif menjadi bentuk individu. Selanjutnya adalah ada pengertian dari organogenesis, di mana pemisahan tubuh, perpanjangan tubuh, perkembangan alat gerak, dan pembentukan ekor. Nah, pada perkembangan lapisan ektoderm, epidermal, ektoderm sama dengan adalah menumbuhkan lapisan epidermis kulit dan derivatnya, di mana neural tube atau menumbuhkan otak, dan yang kedua adalah neural case atau penumbuhan neuron sensoris. Yang kedua adalah perkembangan lapisan mesoderm, di mana mesoderm ini ada yang namanya notochord, yakni berkembang dengan baik pada amphioxus, berkembang menjadi sumsum tulang belakang pada vertebrata. Yang kedua adalah epimer, yakni adalah berkembang menjadi dermatome atau dermis kulit atau sklerotom atau sumsum tulang, dan myotom atau otot kerangka. Terus yang ketiga adalah mesomer, yakni berkembang menjadi organ ekskresi, ginjal, uretra, ovarium, tulang, saluran genitalis. Dan yang keempat adalah hipomer, yakni adalah berkembang menjadi somatopleura atau peritoneum, di mana splenopleura atau mesenterium, jantung, sel darah, dan pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah koilon atau yang dibilang adalah rongga tubuh. Pada materi selanjutnya adalah epimer dan mesomer, di mana pada epimer dan mesomer ini yakni adalah sekelompok sel pareng mesenkim atau pindah ke median mengelilingi notochord dan ke dorsal mengelilingi bumbung neural dan membentuk vertebrae yang menyeliputi notochord dan bumbung neural. Yang kedua adalah somit atau menyusun diri, di mana adalah bumbung atau dermatome sebelah luar dan myotom atau sebelah dalam. Dan yang selanjutnya adalah dermatome, di mana menghasilkan mesenkim pindah ke bawah epidermis, lapisan dermis. Dan selanjutnya adalah ada genital ridge, di mana adalah mengandung sel-sel untuk menjaga gonadotropin dan tumbuh menjadi ginjal beserta salurannya. Dan setelah itu adalah perkembangan lapisan endoderm, di mana ada epitelium saluran pencernaan, epitelium saluran pernafasan, dan beberapa kelenjar endokrin. Dan yang selanjutnya adalah organ yang dibentuk melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan. Baik, selanjutnya adalah organogenesis dasar, di mana ada indera penglihatan. Tahap awal adalah induksi dari bagian calon otak, yaitu diokopalon akan tumbuh pasang tonjolan atau evaginasi ke lateral yang semakin mendekat epidermal. Induksi evaginasi akan melalui epidermal, menebal dan membentuk plakoda lensa, dan selanjutnya antara evaginasi dan plakoda lensa saling berinteraksi. Dan yang kedua adalah ujung evaginasi, di mana pendataran sama dengan pelekukan dan pembentukan cawan atau optikop. Terus yang ketiga adalah plakoda lensa mengalami evaginasi masuk ke dalam mesoderm, membentuk bola lensa dan melepaskan diri dari epidermal. Bola lensa menempatkan diri tepat di antara bibir cawan optik. Dan selanjutnya hubungan antara cawan optik dengan diencephalon makin menyempit, membentuk alur sebagai visura choroidea.
di mana nantinya berkembang menjadi nervus opticus. Dan selanjutnya adalah perkembangan calon lensa menjadi lensa yang tembus cahaya. Antara proses yang penting dan sel-sel epitel, calon lensa berkemampuan mensintesis protein kristalin sebagai bahan dasar lensa mata. Dalam perkembangan lebih lanjut, sel epitalin sendiri mengalami kematian, hanya meninggalkan protein bagi lensa mata yang berfungsi meneruskan cahaya masuk diterima oleh retina. Selanjutnya adalah indera pendengaran, di mana pada berasal dari lapisan epidermal ektoderm, di mana yang pertama itu dia pembentukan organ inderanya ditandai dengan adanya penebalan atau plakoda pada ektoderm yang berhadapan dengan otak. Yang kedua adalah koda nasal atau olfaktorius, plakoda optik dan plakoda otik atau auditorius masing-masing berhadapan dengan telesefalon, diensefalon, dan mielensefalon. Yang selanjutnya adalah bakal telinga yang mulai dibentuk bakal telinga dalam yang berasal dari plakoda otik, dan baru kemudian bakal telinga tengah, dan terakhir bakal telinga luar atau bagi hewan yang memiliki daun telinga atau pinna. Dan selanjutnya plakoda telinga yang berasal dari ivaginasi ektoderm yang menjulur ke dalam dermis sekitar ribosefalon akan menghasilkan gelembung bakal telinga, terus lepas dan epidermis kulit plakoda telinga tengah dan menjadi telinga tengah dan telinga dalam. Yang selanjutnya adalah telinga luar atau daun telinga, di mana ada titik tumbuh epidermis di sekitar tempat plakoda telinga dalam akan berkembang menjadi dentik-dentik dari epidermis itu sendiri. Selanjutnya ada indera pembau, di mana indera pembau ini perkembangan embrional bagian kepala akan terbentuk dua bagian rongga hidung yang terpisah, yaitu daerah frontosal dan bagian pertautan proses maksilaris. Nah, yang kedua adalah daerah frontonasal, di mana berkembang hingga otak bagian depan dan akan mendukung pembentukan olfaktori. Dan selanjutnya bagian medial dan lateralnya itu berkembang menjadi nares atau semacam lubang hidung. Terus yang ketiga adalah bagian medial dan lateralnya berkembang menjadi nares atau lubang hidung tadi, dan pertumbuhan garis tengah posterior frontonasal dan perluasan garis tengah mesoderm dari daerah maksilaris akan membentuk spetum nasal. Dan selanjutnya ada terjadi invaginasi dinding lateral hidung akan membentuk kompleks padat atau konka turbinet dan rongga sinus, di mana usia kehamilan 6 minggu terbentuk jaringan mesenkim yang tampak sebagai dinding lateral hidung dengan struktur yang masih sederhana. Pada usia kehamilan 7 minggu, bersatunya 3 garis akselias membentuk lekukan menjadi 3 buah kongka. Dan pada kehamilan minggu ke-9 terjadi invaginasi meatus media, yakni ada terbentuk sinus maksilaris, dan secara bersamaan terbentuk prosesus uncinatus dan bulla etymodinalis yang membentuk suatu daerah lebar atau hiatus emulinaris. Dan selanjutnya pada usia kehamilan 4 minggu dia akan membentuk anterior dari invaginasi bagian atap meatus media dan sel etimoidalis posterior. Pada kehamilan 36 minggu, dinding lateral hidung terbentuk dengan baik dan tampak jelas proporsi kongkanya. Dan seluruh daerah sinus pernafasan muncul dengan tingkatan yang berbeda sejak anak baru lahir melalui tahapan spesifik. Nah, tahapan perkembangan sinus atau pranasal ini sinus etmoid, sinus maxillaris, sphenoid, sinus frontal. Baik, ada indera pengecap, di mana berasal dari proses tubulasi atau pemumbungan atau pertumbuhan yang mengiringi pembentukan gastrula, di mana yang kedua adalah bentuk definitif yang menyusun diri menjadi bumbung berongga, bakal lapisan eksoderm dan metoderm dan endoderm. Yang ketiga adalah ketika tabulasi ektoderm saraf berlangsung. Yang selanjutnya adalah bumbung epidermis menumbuhkan lapisan epidermis kulit, kelenjar-kelenjar kulit, lensa mata, alat telinga dalam, indera pembau dan indera peraba. Dan selanjutnya stomodium menumbuhkan mulut dengan derivatnya seperti lapisan enamel, gigi, kelenjar ludah, dan indera pengecap. Nah, dan selanjutnya yang terakhir adalah protodium.
Ada indera peraba, di mana proses pembentukan kulit terdiri atas suatu lapisan luar yang disebut epidermis, berupa suatu epitel yang berasal dari lapisan lembaga ektoderm. Yang kedua adalah kulit juga dibangun oleh suatu lapisan jaringan ikat yang disebut epidermis dan berasal dari lapisan lembaga mesodermnya. Tahap selanjutnya adalah epidermis, di mana tahap permulaan selapis tunggal sel ektoderm. Yang kedua adalah pada bulan kedua epitel membelah dan terbentuk lapisan sel gepeng periderm dan epitrichium, dan selanjutnya di lapisan basal terbentuk zona ketiga yakni zona intermediate. Dan selanjutnya akhir bulan keempat epidermis terdiri dari 4 lapisan stratum, stratum basale dan stratum synapsum dan stratum granulosum dan stratus corneum, di mana pada stratum basale ini atau germinativum berperang menghasilkan sel baru. Yang kedua stratum spinosum terdiri dari sel-sel polihedral besar mengandung tonofibril halus, dan selanjutnya stratum granulosum akan mengandung granula keratohyalin kecil pada selnya, dan yang terakhir adalah stratum dari sel mati yang rapat dan mengandung keratin. Tahap selanjutnya ada yang dikatakan dermis dan kuku, di mana dermis ini berasal dari mesoderm, lempeng lateral, dan dermatom dari somit. Nah, selama bulan ketiga dan keempat sampai dengan korim membentuk struktur papilar irregular atau papila dermis. Nah, sebagian besar papila mengandung kapiler halus atau ujung saraf sensorik. Nah, yang ketiga adalah subkorium, mengandung banyak jaringan lemak. Dan sedangkan dari kuku sendiri itu terbentuk pada minggu ke-10. Nah, berasal dari rigi epitelium yang menebal disebut dasar kuku pada tiap puncak dari jari. Nah, dasar kuku ini dibungkus lipatan epidermis dan atau lipatan kuku. Bagian proksimal tumbuh melewati dasar kuku dan mengalami keratinisasi. Dan yang selanjutnya adalah jari tangan atau terbentuk pada minggu ke-32. Yang selanjutnya jari kaki yang terbentuk pada minggu ke-36. Tahap selanjutnya ada rambut, di mana folikel rambut ini terbentuk pada minggu ke-9 atau ke-12, muncul sebagai proliferasi epidermis solid yang menembus dermis di bawahnya. Nah, invaginasi tunas rambut, papila rambut berisi mesoderm, tempat terbentuknya pembuluh darah dan ujung saraf. Sel-sel bagian tengah rambut berubah bentuk menjadi geledon dan mengalami keratinisasi atau membentuk batang rambut. Dan selanjutnya sel perifer berubah menjadi kuboid dan menghasilkan epitel selumbung rambut. Dan akhir bulan ketiga muncul rambut pertama atau lanugo di permukaan sekitar alis dan bibir atas, atau akan rontok ketika lahir dan digantikan rambut yang lebih kasar dari folikel baru. Dan selanjutnya dari rambut kita beralih ke kelenjar keringat, di mana berasal dari stratum basale epidermis tetapi mulai tumbuh pada dermis. Dan yang kedua muncul pada minggu ke-20 pada tangan dan kaki, lalu daerah lainnya. Dan sel-sel dari kelenjar beregenerasi membentuk bahan mirip lemak yang dieksekresikan ke dalam folikel rambut. Nah, sebelum dihasilkan selama periode fetal. Nah, sebum bercampur dengan sel yang dilepas dari periderm untuk membentuk vernis caseinosa. Selanjutnya pada sistem saraf, di mana pembentukan sepasang lipatan di dataran neural dan akan membentuk lipatan meninggi, akan membentuk lipatan puncak dan melebur di garis tengah, dan akan membentuk bumbu neural atau kanalis neuralis. Di kanan kiri saluran terdapat sel-sel yang tidak ikut membentuk saluran atau crista neural. Nah, diferensiasi kanalis neuralis menjadi otak dan diferensiasi crista neural menjadi ganglion spinal. Nah, perkembangan selanjutnya tergantung tingkat vertebratanya, di mana vertebrata tingkat rendah dan tahap akhirnya itu adalah sistem pernafasan, di mana berasal dari lapisan eksoderm, yaitu tonjolan bagian belakang faring atau pneumatoxis, homolog dengan sistem pernafasan yang berasal dari tonjolan faring di bagian belakang di sebelah dorsal. Pada awalnya paru-paru sebagai tonjolan padat dari dasar faring sebelah belakang, dan tonjolan memanjang ke arah ventrocaudal membentuk saluran sebagai
calon trakea. Nah, tonjolan bercabang dua sebagai calon bronkus. Kedua ujung tonjolan bercabang-cabang terus membentuk bronkus respiratoris. Nah, pada ujung-ujung cabang-cabang kecil terbentuk alveolus lah. Akhirnya terbentuk struktur paru-paru. Itu sekian dari penjelasan saya tentang materi organogenesis dasar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.